Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dua orang yang mereka bicarakan barusan, apakah kamu kenal mereka? Karena Nangong Baihe sangat pintar, dia pun segera bertanya. Itu karena, dia mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Chu Feng tersenyum ringan, dan tidak menjawab pertanyaannya. Namun, senyumnya itu memberitahu Nangong Baihe jawabannya. Kalau begitu, mereka benar-benar layak mati. Ucap Nangong Baihe sambil tersenyum. Dia mengerti bahwa ketidakmampuan Chu Feng untuk mentoleransi Kung Wang Brothers, itu berarti bahwa dua orang yang disebutkan oleh Kung Wang Brothers harus sangat penting bagi Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng bertanya, "Oh iya, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Aku ingin tahu, apakah kamu dapat menjawabnya atau tidak," ucap Chu Feng. "Apa pertanyaannya? Silahkan bertanya. Jika itu sesuatu yang bisa aku sampaikan, aku pasti akan menjawabnya," kata Nangong Baihe. "Orang seperti apa senior Nangong Longjian?" tanya Chu Feng. Itu karena Chu Feng tidak tahu Nangong Longjian. Alasan dia bertanya tentang Nangong Longjian adalah, itu karena Bai Ruoshen. Berdasarkan apa yang dia ketahui, ayah Bai Ruoshen adalah Nangong Longjian. Namun sayangnya, Bai Ruoshen dan ibunya seperti sebuah misteri. Saat ini, dia berhasil menemukan orang-orang dari klan Nangong secara kebetulan. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu orang seperti apa Nangong Longjian itu. "Kamu bertanya tentang Lord Longjian. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu mengenal Lord Longjian. Karena aku sendiri belum pernah bertemu dengannya sepanjang hidup aku. Namun yang aku tahu hanyalah berbagai prestasi dari Lord Longjian. Lord Longjian itu sangat kuat. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi Lord Longjian adalah pakar terkuat di antara semua ahli yang masih hidup di Nangong Imperial Clan kami. Kemungkinannya, bahkan ketua klan Lord kita tidak akan cocok untuk Lord Longjian," kata Nangong Baihe. Itu benar. Tuan Longjian adalah idola aku," ucap si Molly. Ketika menyebutkan Nangong Longjian, Nangong Molly juga memiliki ekspresi bersemangat. "Senior Nangong Longjian itu benar-benar kuat," seru Chu Feng. Chu Feng pernah mendengar bahwa Nangong Longjian sangat kuat. Namun sayangnya, dia tidak pernah berharap kalau Nangong Baihe mengatakan bahwa Nangong Longjian itu bahkan lebih kuat dari kepala klan Nangong Imperial Clan mereka. Orang harus tahu, bahwa kepala klan Nangong Imperial Clan adalah eksistensi yang lebih kuat daripada semua master di Majelis 9 Kekuatan. Kekuatannya tidak terbatas pada kekuatan saja, tapi itu juga dalam hal status. Itu adalah sesuatu yang diterima secara publik di seluruh tanah suci martialism. Betul sekali. Dia sangat kuat. Lord Longjian adalah seseorang yang telah menaklukkan persenjataan kekaisaran. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang nyata, dan bukan yang tidak lengkap apalagi salinan. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tak tertandingi, kata Nangong Baihe dengan ekspresi serius. "Apa, persenjataan kekaisaran?" seru Chu Feng. Ketika menyebutkan persenjataan kekaisaran, Chu Feng mulai mengingat sisa yang ditinggalkan oleh King Xuantian di benua 9 provinsi. Itu karena, ada persenjataan kekaisaran di tempat itu. Chu Feng telah mengalami persenjataan kekaisaran itu, dan juga tahu betul betapa menakutkannya senjata itu. Setelah berpikir tentang bagaimana Nangong Longjian mampu menaklukkan barang yang begitu kuat, Chu Feng memutuskan bahwa ia akan tampak sangat kuat. "Mungkinkah senior Nangong Longjian memiliki seorang putri?" tanya Chu Feng. "Bai Ruoshen adalah putri Nangong Longjian. Namun, namanya bukan Nangong Ruoshen. Sebagai gantinya, ia menggunakan nama keluarga ibunya." Chu Feng tahu pasti ada rahasia untuk ini. Karena itulah, dia ingin memahami apa yang sedang terjadi. "Putri, tentu saja tidak." Lord Longjian dengan sepenuh hati berfokus pada kultivasi bela diri, dan telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat berbahaya di tanah suci martialism.
Dia akan menempuh bahaya apapun untuk mencapai terobosan ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia bahkan belum punya istri. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa punya anak perempuan? Nangong Baihe membantah kemungkinan Nangong Longjian memiliki anak perempuan. Kemudian, bibir kecilnya terangkat ke atas, matanya menyipit, dan senyum nakal muncul di wajahnya. Dia pun bertanya, kamu tidak mungkin punya ide kan? Kamu pasti berpikir bahwa jika Tuan Longjian memiliki anak perempuan, kamu akan pergi dan bertengkar dengannya. Bukankah begitu? Tanya Baihe. Tidak, aku hanya bertanya karena penasaran, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Namun dalam hatinya, ia sampai pada kesimpulan tertentu bahwa hubungan antara Bai Ruoshan dan Nangong Longjian, itu seperti yang diharapkan, itu memang luar biasa. Namun meski begitu, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Bai Ruoshan adalah putri Nangong Longjian. Hanya saja, dia tidak mengerti mengapa masalah ini disembunyikan dari publik. Apakah dia tidak bisa mendapatkan pengakuan, atau bisakah dia menyembunyikan identitasnya dengan sengaja? Maka kemungkinannya, bahkan Bai Ruoshan sendiri tidak tahu mengapa, dan hanya ibu Bai Ruoshan dan Nangong Longjian sajalah yang tahu sebabnya. Seseorang datang, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengalihkan pandangannya keluar aula istana. Bagian dalam pulau ini tidak memiliki halangan apapun. Dengan demikian, persepsi Chu Feng mampu menjangkau seluruh pulau. Jadi ketika ada orang-orang muncul di pulau ini, dia bisa dengan segera melihatnya. Benar saja, tak lama kemudian, sekelompok orang memasuki aula istana. Ada total 11 orang. Mereka semua mengenakan gaun abu-abu. Pada pinggang mereka juga terdapat plat judul yang sama. Itu sudah jelas, bahwa orang-orang ini semua dari kekuatan yang sama. Selain itu, mereka semua memiliki kultivasi yang cukup baik. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 2 kaisar setengah bela diri, dan yang terkuat adalah peringkat 5 setengah kaisar bela diri. Namun, meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kekuatan pertempuran mereka tidak tinggi sama sekali. Mereka semua memiliki kekuatan pertempuran biasa. Ini berarti bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan kultivasi mereka saat ini dengan bakat absolut, dan juga dalam waktu singkat. Namun sebaliknya, mereka mengandalkan akumulasi waktu, upaya mereka sendiri, bakat yang layak, dan juga peluang-peluang tertentu untuk mendapatkan tingkat kultivasi mereka saat ini. Dengan demikian dari 11 orang ini, terlepas dari usia mereka seperti apa, usia mereka yang sebenarnya setidaknya sudah berusia 500 tahun. Nona Baihe, Nona Molly, kami akhirnya menemukanmu. Mengapa hanya kalian berdua? Ketika pemimpin kelompok melihat Nangong Baihe dan Nangong Molly, dia memiliki ekspresi kegembiraan. Dia segera berjalan, dan setengah berlutut untuk menyambut mereka. Kenapa kalian semua baru tiba sekarang? Aku pikir kalian semua tidak akan datang, balas Nangong Baihe sambil mendengus dingin. Dan itu sudah jelas, bahwa mereka sudah saling kenal. Nona Baihe, kami menemui beberapa masalah di jalan. Itulah sebabnya kami akhirnya terlambat. Aku benar-benar minta maaf tentang hal itu. Apakah hanya kalian berdua yang ada di sini? Tampaknya kalian semua telah dipisahkan oleh badai itu juga. Demi melindungi kutu muda dan tuan muda, 3.000 biara kami telah mengirim total 981 orang. Namun termasuk aku sendiri, kami hanya berhasil menemukan 11 orang saja, lelaki tua yang memimpin kelompok itu segera menjelaskan. Setelah mendengar percakapan mereka berikutnya, Chu Feng sampai pada pemahaman bahwa kelompok orang ini berasal dari kekuatan dengan nama 3.000 biara. 3.000 biara ini terdiri dari 3.000 ahli tingkat setengah marsial kaisar, dan itu adalah kekuatan tambahan di bawah Nangong Imperial Clan. Kali ini, mereka telah mengirim 981 orang untuk melakukan perjalanan ke Pulau Abadi, itu hanya untuk melindungi orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Namun, karena kenyataannya bahwa mereka telah mengalami beberapa masalah di perjalanan, mereka pada akhirnya datang terlambat. Untuk dapat bertemu satu sama lain di sini, itu bisa dikatakan kebetulan.
Aku benar-benar tidak akan pernah menduga, bahwa teman kecil Chu Feng adalah seorang ahli tersembunyi. Untungnya kamu ada di sana untuk melindungi dua nona muda. Aku benar-benar bersyukur. Namun karena kami sudah berhasil tiba, kamu dapat menyerahkan sisa perjalanan nona muda kepada kami. Tidak perlu bagi kamu untuk menghabiskan lebih banyak kekuatan ataupun usaha apapun. Kami pasti akan memastikan untuk membantu kamu, dan dua nona muda mencapai Pulau Abadi, ucap pemimpin kelompok itu. Setelah kepala 3000 biara mengetahui tentang apa yang terjadi dengan Chu Feng dan Nan Gong Baihe, ia mulai mengucapkan terima kasih tanpa henti. Namun, meskipun dia mengucapkan terima kasih, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia sangat skeptis dengan kekuatan Chu Feng. Dan bahkan memandang rendah dirinya. Dia sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nan Gong Baihe. Mungkin saja baginya, Chu Feng tidak lebih dari seorang penipu yang telah menggunakan beberapa metode khusus, itu untuk menipu kepercayaan Nan Gong Baihe dan kepercayaan Nan Gong Moli. Kalau begitu, aku harus merepotkan para senior. Jika kita bisa, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan ini segera? Ucap Chu Feng. Chu Feng tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang dia. Ketika dia tahu bahwa Surou dan Ziling telah tiba di tempat ini, dia menjadi tidak sabar untuk mengejar mereka. Ini, jalan di sini agak sulit. Aku pikir akan lebih baik untuk beristirahat sebentar. Selain itu, kita masih harus mempelajari peta ini dengan cermat, balas para tetua dari 3000 biara yang enggan melakukannya. Mereka telah berhasil melewati badai dengan susah payah, dan sekarang telah tiba di tempat yang indah dengan kicau burung, harum bunga, makanan dan minuman. Secara alami, mereka ingin beristirahat dan mengatur ulang di sini sebelum melanjutkan. Ini hanya peta yang buruk, kenapa juga harus dipelajari? Dengarkan Chu Feng saja, dan mari kita pergi sekarang. Segera, Nan Gong Baihe berbicara untuk menentangnya. Sikapnya juga sangat menentukan. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan seperti kata Nona Baihe, balas pemimpin itu. Dengan Nan Gong Baihe berbicara untuk itu, mereka pun tidak berani menolak. Dengan demikian, mereka tidak punya pilihan selain memimpin. Namun meski begitu, Chu Feng memperhatikan bahwa ketika kepala 3000 biara berbalik, bahwa ia memandang ke Chu Feng dengan berisi jejak ketidaksenangan. Adapun Chu Feng, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Meskipun kepala biara itu adalah peringkat 5 kaisar setengah bela diri, tapi ia hanya peringkat 5 kaisar setengah bela diri biasa. Jika Chu Feng harus bergerak, maka kepala biara itu tidak akan cocok untuknya. Dengan demikian, Chu Feng tidak takut mereka mempermainkannya. Sebelum mereka pergi, Chu Feng secara pribadi pergi untuk bertanya kepada orang tua dan 5 orang muda yang ada di pulau, apakah mereka ingin pergi bersama mereka. Tanggapan yang dia terima dari mereka adalah, bahwa mereka berencana untuk terus tinggal di pulau ini, dan mereka tidak akan mengambil risiko lagi. Mereka akan menunggu sampai cobaan berakhir. Itu ketika laut kembali normal, dan kemudian kembali ke Pantai Emas. Melihat bahwa mereka telah memutuskan, Chu Feng pun tidak mencoba mendesak mereka untuk bergabung dengannya dan yang lainnya. Justru sebaliknya, ia langsung berangkat. Perjalanan ke depan dipimpin oleh orang-orang dari 3000 biara. Mereka semua sangat mahir dalam teknik formasi spiritual. Lebih jauh lagi, 3 di antara mereka bahkan adalah spiritualis dunia jubah kerajaan. Dengan demikian, Chu Feng bisa merasa jauh lebih nyaman. Namun sayangnya, hal-hal baik tidak pernah bertahan selamanya. Mengikuti jalan di peta dari pulau, jalan bercabang segera muncul di depan mereka. Tidak hanya jalur bercabang 2 ini tidak dicatat di peta, tapi ada juga lorong yang dibentuk oleh 2 badai. Dengan kata lain, jika Chu Feng dan yang lainnya ingin melanjutkan, mereka hanya bisa memilih di antara 2 jalur itu, karena sisa lautan ditempati oleh badai yang menakutkan dan tidak mungkin untuk dilalui. Kedua lorong badai ini juga cukup menarik. Jalan di sebelah kiri memiliki angin menderu, hujan deras, dan kilat yang menyilaukan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu sangat berbahaya. Namun anehnya, jalan di sebelah kanan adalah kebalikannya.
Meskipun dikelilingi oleh badai hebat, badai itu tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jalan setapak itu sangat mulus dan mudah untuk dilalui. Dari hanya satu pandangan saja, seseorang dapat mengatakan bahwa jalan di sebelah kanan jauh lebih aman. Kita akan pergi. Meskipun kiri sepertinya berbahaya, tapi itu sebenarnya hanyalah tipuan. Meskipun jalan yang benar kelihatannya sederhana, tapi aku khawatir jalan itu hanya akan menimbulkan bencana. Kepala 3000 biara memandang kedua bagian dan menganalisis. Kepala biara, aku pikir kamu telah tertipu, kata Chu Feng. Apa katamu, bagaimana aku bisa tertipu? Kepala biara Tritousan Monastery bertanya dengan ekspresi tidak senang. Tampaknya dia sangat tidak menyukai Chu Feng, karena dia telah mempertanyakan keputusannya. Bagian kiri sepertinya berbahaya, dan bagian kanan sepertinya aman. Tapi siapapun dengan sedikit kecerdasan akan tahu, bahwa mereka harus mengambil jalan yang tampaknya berbahaya. Misalnya kepala biara, aku yakin kamu juga sudah memikirkannya. Namun aku dapat memberi tahu kamu dengan pasti, bahwa dua bagian ini ada untuk menipu orang-orang seperti kamu, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku menganggap diri aku pintar, dan kemudian menjadikan diri aku sendiri sebagai korban dari kepintaran aku sendiri? Balas kepala 3000 biara menjadi semakin tidak senang, dan jejak amarah bisa terdengar dalam nada bicaranya. Sebenarnya, dia telah memandang rendah Chu Feng sejak awal. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan seseorang yang dia pandang rendah ini boleh mengkritiknya? Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin memberitahu kamu, bahwa para spiritualis dunia harus melihat pembentukan formasi semacam ini dengan pikiran mereka, dan tidak hanya dengan mata mereka. Hanya dengan menggunakan mata seseorang untuk melihat dan pikiran seseorang untuk menganalisis, maka seseorang akan dapat mencapai penilaian yang benar, kata Chu Feng. Yo, apakah kamu menyiratkan bahwa teknik spiritualmu lebih kuat dari milikku? Kalau keputusan yang kamu ambil setelah menganalisis kedua bagian itu adalah mengambil yang di kanan, yaitu jalan yang tampaknya aman. Jika kamu ingin mengambil jalan itu, maka silahkan. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu mati di sana, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kamu karena tolol, balas kepala biara. Kata-kata kepala 3000 biara itu penuh dengan kemarahan. Dia sebenarnya bahkan mulai menghina Chu Feng. Namun meski begitu, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada penghinaan kepala biara-biara 3000, dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia juga enggan repot-repot berdebat dengan orang seperti ini. Perhatikan cara kamu berbicara. Chu Feng bukan seseorang yang bisa kamu hina. Jika itu bukan untuknya, adik perempuan aku dan aku mungkin sudah mati, ucap Bai He. Tepat pada saat ini, Nan Gong Bai He tidak dapat melanjutkan menonton adegan ini. Nona Bai He, lelaki tua inilah yang tidak tahu bagaimana berbicara. Aku seharusnya tidak menghina temanmu. Hanya saja, tolong percaya padaku. Kita harus mengambil jalan yang kiri. Jika kita ingin mengambil jalan yang benar, kita hanya akan mencari kematian. Ucap kepala 3000 biara yang tidak berani tidak sopan terhadap Nan Gong Bai He. Meskipun Nan Gong Bai He dan Nan Gong Moli bukan anak perempuan dari kepala klan Nan Gong, tapi tetap saja ayah mereka memiliki kedudukan yang cukup tinggi di klan kekaisaran Nan Gong. Selain itu, kepala biara Tritousan Monastery tidak akan tahu nama mereka. Chu Feng, mari kita ambil jalan yang kiri. Aku juga merasa bahwa meskipun jalan yang benar tampaknya aman, tapi itu sebenarnya harus diisi dengan bahaya yang tersembunyi. Adapun bagian kiri, itu adalah kebalikannya. Nan Gong Bai He mendesak Chu Feng. Bahkan ketika kamu dapat mengatakan bahwa lorong di kiri tampaknya berbahaya tetapi seharusnya lebih aman, bagaimana mungkin orang yang mengatur formasi ini tidak memikirkan itu? Siapa yang mengatur pembentukan formasi ini? Itu adalah Tuan Penyempurnaan Senjata Abadi. Ketika dia mengatur pembentukan spiritual ini, apakah kamu berpikir bahwa dia akan membuatnya sangat sederhana, sehingga kita dapat melihat melalui pembentukan formasinya dengan satu pandangan sekilas?
Nangong Baihe, aku dapat memberitahu kamu dengan pasti, bahwa Immortal penyempurnaan senjata melakukan ini dengan sengaja, itu untuk membuat kamu semua merasa bahwa jalan yang lebih berbahaya adalah jalan yang lebih aman. Dia telah melakukannya untuk menipu kalian semua. Sebenarnya, tidak hanya bagian kiri yang tampaknya berbahaya, tapi itu sebenarnya sangatlah berbahaya. Bukan saja jalan yang benar tampaknya aman, tapi itu juga sebenarnya jalan yang aman. Ini sebenarnya pertanyaan pilihan ganda yang tampak sederhana, namun itu sangat sulit. Di sanalah tepatnya untuk menguji kecerdasan kita, ucap Chu Feng. Tatapan dan nada bicara Chu Feng menjadi serius. Dia tidak berharap bahwa Nangong Baihe dan Nangong Moli mengambil jalan yang salah. Anak kecil, tidak peduli seberapa kuat Immortal Refinement Weaponry, dia masih fana dan bukan dewa. Selain memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kita, kecerdasannya belum tentu lebih tinggi dari kita. Jadi, yang terbaik adalah kamu tidak menganggapnya sebagai legenda, ucap kepala 3000 biara dengan cara mengejek. Hehehe, Chu Feng tertawa ringan, dan memutuskan untuk mengabaikan kepala 3000 biara lagi. Dia memandang ke arah Nangong Baihe dan berkata, apakah kamu yakin, bahwa kamu akan mengikuti mereka? Tanya Chu Feng. Chu Feng, aku pikir apa yang dikatakan kepala biara bukan tanpa pembenaran, kata Nangong Baihe. Ya sudah, aku berharap kamu beruntung, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berbalik dengan tegas, dan mulai berjalan ke jalan yang benar. Kakak perempuan, bagaimana kalau kita pergi dengan kakak laki-laki Chu Feng? Ucap Nangong Moli sambil meraih tangan Nangong Baihe, dan kemudian mengayunkannya bolak-balik tanpa henti. Adik, aku juga tidak ingin Chu Feng membuang hidupnya. Namun sayangnya, aku juga harus bertanggung jawab untuk kamu. Kalau tidak, aku akan mengecewakan ibu kita yang sudah meninggal, balas Baihe. Meskipun Nangong Baihe juga memiliki ekspresi keraguan, itu ketika dia melihat ke belakang Chu Feng yang secara bertahap menghilang dari garis pandangnya, tapi dia tidak memilih untuk mengikutinya. Pemuda itu berani sekali mengatakan bahwa aku berpikir diri aku pintar, hanya untuk menjadikan diri aku korban kecerdikan aku sendiri. Tapi faktanya, orang yang berpikir dirinya pintar adalah dia. Benar-benar muda dan tidak berpengalaman. Kematiannya adalah kesalahannya sendiri, ucap kepala 3000 biara. Aku memberitahumu lagi. Chu Feng adalah temanku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu hina. Jika aku mendengar kamu berbicara buruk tentang dia lagi, aku akan meminta kamu membayar harganya. Tiba-tiba saja, Nangong Baihe menunjuk ke arah kepala 3000 biara, dan memarahinya dengan nada yang sangat serius. Pada saat ini, rasa dingin melintas di matanya. Pada saat ini, kepala 3000 biara sangat ketakutan. Dia tidak berani mengatakan hal lain. Karena itulah, dia berjalan maju dan terus memimpin jalan menuju Nangong Baihe dan yang lainnya. Jalan yang mereka pilih adalah jalur kiri, yaitu jalur badai yang tampaknya sangat berbahaya. Namun setelah mereka memasukinya, mereka menemukan bahwa mereka ternyata salah. Tidak hanya bagian ini terlihat sangat berbahaya, tapi itu sebenarnya memang sangat berbahaya. Setelah memasukinya, mereka langsung bertemu dengan tekanan besar. Selanjutnya, monster laut akan sering muncul dari dalam badai untuk menyerang mereka. Pada awalnya, dengan hadirnya orang-orang dari 3000 biara, mereka dapat melanjutkan perjalanan. Sebab itulah, monster laut biasa tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Namun tanpa disadari, mereka berjalan ke pembentukan formasi spiritual. Tidak hanya formasi spiritual itu menjebak mereka di dalamnya, bahkan monster laut peringkat 6 Half Martial Emperor juga muncul dalam formasi roh itu. Monster laut itu adalah naga laut biru. Meskipun itu juga dibentuk oleh pembentukan formasi, tapi monster itu memiliki niat membunuh yang melonjak. Terperangkap dalam pembentukan formasi, Nangong Baihe dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Mereka mirip dengan ikan di atas talenan, karena ke-13 dari mereka menunggu kematian mereka. Mereka telah salah. Pilihan mereka benar-benar salah dan fatal. Bukan hanya Nangong Baihe dan Nangong Moli yang menyadari bahwa mereka telah salah,
Bahkan orang-orang dari 3.000 biara juga menyadari bahwa mereka salah. Namun pada saat ini, mereka tidak memiliki jalan untuk kembali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.